di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya. Silahkan diperhatikan dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di forum diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Anissa dari kelas DBIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam pertama di Indonesia. Jadi sejak tahun 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab sudah melakukan perdagangan dengan luar negeri karena bangsa Arab sendiri merupakan bangsa wirausahawan yang merupakan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia, dan juga Timur Jauh yaitu Cina dan juga Jepang. Mereka tidak hanya mendagangkan hasil dari tanah Arab saja, namun juga barang dari Afrika, India dan sebagainya seperti gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah dan juga emas. Nah, faktor Indonesia mudah dikenal oleh bangsa asing yaitu yang pertama karena faktor geografisnya. Indonesia terletak di jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok dengan lautan dan jalan menuju Amerika dan juga Australia. Yang kedua yaitu kesuburan tanah. Tanah di Indonesia banyak menghasilkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu tidak heran jika masuknya Islam di Indonesia terjadi tidak terlalu lama dari zaman kelahirannya. Jika pedagang Islam telah masuk di Tiongkok pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka tidak mustahil ada pedagang Islam yang tinggal dan menetap di Indonesia, mengingat letak geografisnya tadi. Kemudian ada teori orang Islam pertama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Mubalik. Yang pertama katanya Mubalik Persia pertengahan abad ke-12 Masehi dengan alasan kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama Pase atau Pasai, berasal dari kata Persi. Ditambah lagi dengan kenyataan orang Islam di Indonesia sangat hormat kepada keturunan Syahid atau Habib yang mengaku keturunan Hasan dan Husain putra dari Ali bin Abu Thalib. Sementara pendapat kedua yaitu yang pertama adalah Mubalik Gujarat dari India. Alasannya karena ada persamaan bentuk nisan dan juga gelar nama dari Mubalik yang oleh Belanda dianggap sebagai kuburan orang-orang Islam di Indonesia. Namun pendapat tersebut sekarang dianggap lemah karena Pase atau Pasai itu berarti pasir kalau dalam bahasa Aceh. Dan di tanah Aceh itu tanahnya bercampur dengan pasir. Dan penghormatan bukan menurut mazhab Syiah. Di dalam mazhab Sunni terdapat juga ajaran penghormatan kepada keluarga Nabi yang kita kenal sebagai Ahlu Bait. Indonesia menghormati semua khalifah, berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah itu tidak menghormati kecuali Ali bin Abu Thalib saja. Dan bila ditinjau dari letak geografisnya, Persia tidak ada hubungan langsung dengan Indonesia, tidak seperti Indonesia dengan Arab. Nah, kelemahan pendapat kedua yaitu terdapat penemuan baru dan bukti baru yang lebih kuat yang menyatakan bahwa mubalik pertama yang datang di Indonesia itu adalah orang Arab. Menurut Thomas dalam bukunya Preaching of Islam menyatakan bahwa abad ke-7 Masehi di pantai barat Pulau Sumatera sudah didapati suatu kelompok orang-orang perkumpulan atau perkampungan orang-orang Islam, orang-orang Arab maksud saya, dan telah dibuktikan pula dengan adanya kuburan orang Arab di Baros yang terletak di antara Tapanuli dan Aceh. Adapun kerajaan Pasai di Aceh menurut sarjana Belanda Moens bahwa daerah itu adalah pusat perniagaan antara India dan Tiongkok. Itu adalah sejak abad ke-5 Masehi. Jadi bukan tempat baru. Orang Islam pertama kali tinggal di Pasai.
Dan jika digabungkan dengan sejarah masuknya Islam di Tiongkok pada zaman Khalifah Utsman pada dinasti Tang, para ulama Islam Tiongkok sudah jadi imam sholat Jumat. Maka tidak mustahil jika pada abad ke-7 Masehi sudah ada orang-orang Arab Islam di Indonesia. Nah, ada juga di Indonesia telah terselenggara seminar masuknya agama Islam Indonesia di Medan pada tahun 1963 dengan menarik kesimpulan yang pertama, menurut sumber bukti atau yang terbaru, Islam pertama kali lahir pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah di bawah pedagang dan juga mubalik Arab. Yang kedua, daerah yang pertama kali dimasuki yaitu pantai barat Pulau Sumatera yaitu daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar Hamzah Fansuri, dan kerajaan Islam pertama yaitu kerajaan Pasai. Dan yang ketiga, dalam proses pengislaman selanjutnya orang-orang Islam Indonesia ikut berperan aktif. Kemudian kedatangan Islam di Indonesia mampu mencerdaskan dan membina karakter rakyat. Jika masuknya orang Islam ditetapkan sebagai pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, maka pengalaman agamanya mereka beraliran al-salaf al-salih. Pada abad ke-1 belum dikenal mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Pada umumnya pedagang mubalik dihormati dan juga memiliki sifat yang simpatik serta status ekonomi yang lebih baik, maka tidak heran jika tidak terlalu sulit untuk mengambil hati masyarakat pada saat itu. Dan mereka menyebarkan Islam dengan berbagai cara, di antaranya seperti pendidikan, kesenian, pernikahan, perdagangan, dan juga politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mainanda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Safir Prasetyo dari kelas TBIC yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 yang pada kesempatan kali ini akan membahas sedikit tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan penyebaran Islam di Indonesia bermula dari jalur perdagangan. Oleh karena itu, banyak penyebaran agama Islam yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Ibu kota kerajaan yang semula berfungsi sebagai pusat perdagangan lambat laun bertambah fungsi menjadi tempat penyebaran agama Islam dan juga tempat berkumpulnya para ulama. Sehingga para ulama memiliki peran penting di dalam pemerintahan kerajaan. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam kerajaan-kerajaan Islam antara lain Syekh Samsuddin Al-Sumatrani yang menjadi Qadhi Malikul Adil atau mufti. Kemudian ada Syekh Naruddin Ar-Raniri yang menjadi seorang mufti. Selanjutnya ada Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga yang berperan sebagai penasihat bagi Raden Fatah. Lalu ada Sunan Gunung Jati yang memiliki peran sebagai guru agama, mubalik, dan mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Kemudian di Ternate, ulama menjadi penasihat badan peradilan. Kemudian ada juga Kiai Mukoyim yang menjadi mufti dari Kesultanan Cirebon. Ini adalah ulama dan karya-karyanya. Telah kita ketahui bahwasanya ulama berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Setidaknya ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah pembentukan kader mubalik yang menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Beberapa contoh dari karya-karya ulama yang ada di Indonesia antara lain dari Syekh Hamzah Fansuri yang merupakan seorang tokoh sufi yang berasal dari Sumatera Utara, yang memiliki buku yang berjudul Asrul Arifin fi Bayan ila Sulukil wat Tauhid. Yang selanjutnya adalah karya dari Syekh Samsuddin Al-Sumatrani yang berjudul Mir'atul Mukminin atau Cermin Orang Mukmin pada tahun 1601. Kemudian ada karya dari Syekh Nuruddin Al-Raniri dengan judul As-Siratul Mustaqim. Penulis lainnya berasal dari kerajaan Aceh, yaitu
Abdurrauf Singkel yang mendalami ilmu pengetahuan Islam di Mekah dan juga Madinah. Kitab-kitab suluk di Jawa sebagaimana karya Hamzah Fansuri di Aceh bersifat mistik dan terambil dari tradisi mistik atau tasawuf Islam. Selanjutnya dari Sulawesi juga terdapat beberapa ulama yang masyhur, antara lain Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kemudian dari Palembang ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbali, dari Semarang ada Syekh Soleh Darat dan Syekh Mahfud Al-Tarmisi. Kemudian dari Jawa Timur ada Kiai Haji Hashim As'ari. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam ditinjau dari corak bangunan arsitek. Setelah masuknya agama Islam ke Indonesia, banyak terjadi perubahan dalam pembangunan di bidang arsitek. Antara lain pada denah masjid. Setelah masuknya Islam, banyak masjid yang kemudian memiliki ciri-ciri khusus dalam penyusunan denahnya, seperti bentuk denahnya adalah persegi 4 atau persegi panjang, kaki tinggi dan pijel, atap bertumpang, dikelilingi parit atau kolam yang terdapat air di samping atau di depan serambi. Seperti contohnya dari Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Ciptarasa Kesepuhan di Cirebon, kemudian ada Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tertua Islam yang ada di Indonesia adalah pesantren. Para wali songo menyebarkan agama-agama dengan mengajarkannya melalui pesantren. Abad ke-20 mulai ada perhatian dari pemerintah tentang pesantren. Kurikulum yang ada di pesantren sebelumnya belum terlalu tertata. Kemudian setelah abad 20, kurikulumnya sudah mulai tertata dan juga para santri tidak hanya menghafal namun juga memahami. Setelah itu terbentuklah madrasah yang pada saat itu dibagi menjadi dua, yaitu madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Pada tahun 1945 di bulan Desember, pendidikan madrasah mendapat perhatian lebih dari Departemen Agama. Kemudian ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang dibentuk oleh swasta, antara lain yang pertama Pesantren Indonesia Klasik, yang kedua Madrasah Diniyah, dan yang ketiga Madrasah Swasta. Selanjutnya berkenaan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, sebenarnya kaum muslimin telah memiliki rencana untuk membangunnya sejak dari dulu. Universitas Islam Indonesia adalah universitas Islam pertama yang memiliki fasilitas-fasilitas non-agama. Dengan demikian, UII dapat memberi contoh tentang perkembangan universitas Islam yang ada di Indonesia. Universitas Islam Indonesia bermula di tahun 1945 di saat Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kemudian, pada mulanya lembaga ini didirikan untuk melatih ulama-ulama yang berpendidikan baik, yaitu orang yang telah mempelajari Islam secara luas dan mendalam dan memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti yang dituntut oleh masyarakat. Kurikulum yang terdapat pada saat itu mengadopsi dari Fakultas Teologi yang berada di Kairo, Mesir yang dirancang tahun 1936. Dari bantuan pemerintah pendudukan Jepang, lembaga itu dibuka pada tanggal 8 Juli 1945. Namun, lembaga itu tidak dapat dibuka lama karena tempatnya, gedung-gedungnya dikuasai oleh pasukan sekutu yang kemudian dapat dibuka kembali pada tanggal 10 April 1947 di Yogyakarta. Kemudian, perguruan tinggi Islam yang khusus terdiri dari fakultas keagamaan mulai diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh Kementerian Agama pada tahun 1950, yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 1950 Fakultas Agama di UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah, dan kemudian pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru yang bernama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama.
Pada tahun 1960 didirikanlah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN yang juga berada di bawah pengawasan Kementerian Agama yang terus kemudian berkembang secara pesat. Pada tahun 1992 tercatat ada 14 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia dengan fakultas yang lebih dari 100. Selanjutnya adalah organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Beberapa dari organisasi Islam yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama adalah Al-Jamiyat Al-Khairiyah yang didirikan pada Juli tahun 1905. Anggotanya kebanyakan adalah ulama-ulama yang berasal dari Arab, tapi juga ada beberapa ulama yang berasal dari Indonesia. Bidang kegiatan yang sangat diperhatikan oleh organisasi ini adalah yang pertama, pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan yang kedua, pengiriman anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Pada Oktober 1911, 3 orang ulama dari Arab bergabung dalam organisasi ini. Mereka adalah Syekh Ahmad Sukarti yang berasal dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid yang berasal dari Mekah. Organisasi selanjutnya adalah Serikat Islam atau SI. SI sendiri dahulunya adalah Serikat Dagang Islam atau SDI yang dibangun oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1912 SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang diprakarsai oleh Hos Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Awalnya SI merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, tetapi kemudian organisasi ini juga berkembang di bidang politik. Organisasi selanjutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Hamad Dahlan atas saran yang dianjurkan oleh murid-muridnya. Organisasi ini memiliki maksud menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Organisasi selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi selanjutnya adalah Jam'iyatul Wasilah yang didirikan pada 30 November 1930 oleh ulama terkemuka yang berada di Medan. Kemudian selanjutnya adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan tahun 1913. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan juga dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yang didirikan tahun 1930. Selanjutnya ada Organisasi Persatuan Islam atau PERSIS yang didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923. Kemudian didirikan juga Dewan Dakwah. Lalu organisasi selanjutnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 26 Juli 1975. Dan kemudian organisasi terakhir adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang didirikan pada tahun 1990. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan semoga presentasi kami hari ini dapat membantu pembelajaran teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.